one more question maybe because it's a current affairs thing. Satu pertanyaan lagi, mungkin karena ini adalah masalah terkini, yaitu baru saja kemarin Donald Trump memberlakukan sanksi pada ICC. Dan ini adalah kedua kalinya dia melakukan itu. Pengadilan Kriminal Internasional untuk penuntutan orang Amerika dan terutama orang Israel sebagai penjahat perang atau untuk melakukan investigasi. Apa pendapat Anda tentang Donald Trump yang dengan penuh semangat menentang organisasi multilateral internasional? Karena ICC hanya list satunya, yang listing yang bisa dia serang. Apa kira pikir ini adalah sesuatu yang akan terus berlanjut, mencoba membentuk kesepakatan lain di antara mereka? Alasan utama mengapa ICC menuntut Israel adalah Donald Trump berargumen bahwa baik Israel maupun AS bukan bagian dari Statuta Roma. Dia sangat memahami dokumen dasar yang ICC. Dia mengatakan mereka bukan bagian darinya. Jadi ICC melampaui batas. Namun, Palestina adalah bagian darinya. Jadi mereka berhak menggunakan pengadilan itu. Dan pengadilan ini, tentu saja, adalah bagian dari sistem internasional yang mencoba membawa sedikit struktur dalam seluruh dunia. Dan sekarang kita memiliki sekali lagi, untuk kedua kalinya, sanksi terhadap mereka. Apa pendapat Anda tentang itu? Sanctions against them. What do you make out of that? Well, those adjectives that he used before. Nah, kata sifat yang dia gunakan sebelumnya, Trump gila, delusional, dan berbahaya. Ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa AS memiliki konsep hukumnya sendiri. Biden dulu menyebutnya apa? Sistem berbasis aturan. Kamu tahu, mereka tidak pernah mendefinisikannya. Dan Sergei Lavrov dan yang lainnya baru-baru ini mengatakan, lihat kami melewati perang, yang kami sebut Perang Dunia II. Kami menyusun sebuah sistem. Salah satu landasan utamanya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa tentu saja mendirikan pengadilan-pengadilan ini. Kami memiliki berbagai macam struktur di mana kami dapat bekerja jika Anda memiliki sedikit rasa hormat terhadap hukum. Sekarang, jika teman-temanmu di Israel melakukan kejahatan perang, jika, ya Tuhan, mereka meniru Hitler sendiri dalam melakukan genosida. Maksudku, apakah harus 6 juta orang Yahudi? Bagaimana dengan 2 juta orang Gaza? Jika Anda tidak menghormati hal semacam itu, maka Anda secara tidak langsung adalah seorang paria. Dan ketika Presiden Anda sebelumnya mengancam untuk mengirim pasukan AS ke Den Haag untuk mencegah hal semacam ini terjadi pada teman-teman Anda, nah itu adalah paria ganda. Jadi yang terjadi di sini adalah pergeseran di negara-negara dunia ketiga dan di China dan di Rusia dan dalam banyak hal di Timur Tengah, kecuali Israel. Anda tahu, itu adalah mayoritas besar dari orang-orang dan negara-negara di dunia. BRICS tentu saja adalah bagian dari itu. Tapi yang benar-benar saya tangkap, Pascal, adalah bahwa jika Anda melihat keretakan ini sekarang, Anda memiliki dikotomi di sini antara orang kulit berwarna dan orang kulit putih. Lihat NATO. Apa yang khas dari NATO? Semua orang kulit putih. Bagaimana dengan Five Eyes? Oh, itu juga semua orang kulit putih. Ini adalah pembagian dunia yang sangat menjengkelkan. Saya akan mengatakan, menjadi dua front. Dan rasisme memainkan peran besar dalam apa yang kita lihat terkait dengan Palestina. Ini tidak akan terjadi jika mereka sedikit lebih mirip dengan kita. Dan ini adalah hal yang tidak bisa dihilangkan oleh AS, karena terlalu banyak orang di AS yang bersedia dipengaruhi oleh rasisme halus atau bahkan terang-terangan yang sedang berlangsung. Masalahnya adalah, jika Anda melihat bagian lain dari dunia, miliaran dan miliaran lebih banyak dari orang-orang berkulit putih, Anda melihat dikotomi yang harus diperbaiki, dan tidak bisa hanya ditutupi. Jadi, Anda tahu, saya angkat topi untuk orang-orang di BRICS yang tidak memaksakan hal ini, yang bergerak secara bertahap, yang mengumpulkan lebih banyak kekuatan, tidak hanya finansial, ekonomi, tetapi bahkan beberapa kekuatan militer. Kami memasukkan Rusia dan China, dan sekarang Iran, Afrika Selatan. Jadi dunia terbagi. AS dan negara-negara kulit putih lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Masalahnya adalah mereka belum menyadarinya.
Saya berharap bahwa pembalasan mereka yang tak terhindarkan tidak bersifat kekerasan. Tetapi mereka akan menahan diri dan Trump, seberubah-ubah seperti dia, akan diberitahu oleh orang-orang bijak seperti Tulsi Gabbard bahwa lihat, kita tidak bisa bertindak seperti Joe Biden berpikir dia bisa bertindak. Kita adalah negara terkuat dalam sejarah dunia. Ya, kita dulu. Ya, kita dulu setelah Perang Dunia II. Dan kita dulu setelah Uni Soviet runtuh. Tapi itu bukan lagi kasusnya, Tuan Trump. Hadapi itu. Saya berharap dia berhasil. Dan saya berharap dia memiliki keberanian untuk memberitahunya itu. Dan jika dia tidak mau mendengarkan, saya berharap dia memiliki keberanian untuk berhenti dan berhenti dengan keras. Only time will tell. Tessa, it was Rab Bray, and you was stress more and think thanks you. Ray, so right when the fetching break, I talked to a knob. Demahami gijaranging sukuan. Betinian anda basol. The Mikasiminyax was a small one. Thank you very much for today. Well, thanks for what you're doing, Pascal. Oke, Sarastan tickets epian dari Orkan Pascal. Sedera itu memiliki banyak orang, dan sejauh yang belas dan kita semua, saya betul penawar untuk miasma dan cucu otak yang terjadi di media utama. Ya pulau, pengundang saya. So, thanks for having me. Thank you very much for giving us your perspective and your... Terima kasih banyak telah memberikan perspektif Anda kepada kami. Dan Anda benar sekali. Pikiran yang tercerahkan dari individu adalah penawar terhadap pengendalian pikiran terpusat. Ini bukan pengendalian pikiran, tetapi hanya propaganda. Hanya beberapa orang yang mencoba menegaskan apa yang mereka inginkan, dan kita perlu mengetahuinya. Jadi terima kasih atas pencerahannya. Ray McGovern. For enlightenment. Ray McGovern. Simon.